Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's me Rizani Divitaloka and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar mengenai perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, teman-teman nih pasti sudah sering bahkan setiap hari menggunakan jalan raya. Ada yang menggunakan jembatan, ada yang menggunakan halte, stasiun, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pernahkah teman-teman berpikir dari mana negara mendapatkan dana untuk membangunnya? Karena memang nih teman-teman, fasilitas-fasilitas umum yang teman-teman nikmati merupakan bukti pembangunan yang direncanakan dan dijalankan pemerintah. Tentu saja ya teman-teman, jawabannya salah satu sumbernya itu berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Bahkan nih teman-teman, pajak diibaratkan sebagai tulang punggung negara. Wow, tulang punggung negara nih berarti benar-benar penting nih pajak nih teman-teman. Jika pajak dianggap begitu penting nih teman-teman, bagaimana jika tidak ada pajak? Apa yang akan terjadi? Tentu saja ya teman-teman, jika tidak ada pajak, maka segala macam pembangunan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan dengan lancar. Lantas, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pajak? Bagaimana cara membayar pajak? Dan siapa saja yang berkewajiban untuk membayar pajak? Langsung aja yuk kita belajar. Teman-teman tentu sudah mempelajari APBN dan juga APBD pada bab sebelumnya. Teman-teman juga sudah mengetahui bahwa berbagai macam fasilitas publik yang ada dan dibangun oleh pemerintah, dana terbesarnya bersumber dari pajak. Pemerintah nih teman-teman selalu dan terus berupaya untuk menggali penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Tetapi sayang sekali nih teman-teman, di tengah usaha pemerintah tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Hal itu bisa terjadi salah satu alasannya karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pajak bagi perekonomian. Nah, teman-teman nih, sebagai generasi penerus bangsa, marilah berperan aktif mengkampanyekan pajak sebagai bukti masyarakat Indonesia yang baik. Jika teman-teman masih belum mengerti mengenai perpajakan, don't worry, teman-teman bisa mulai belajar dari video ini. Langsung aja yuk kita cari tahu pengertian dari pajak. Kita mulai belajarnya ya. Pajak. Istilah pajak tentu tidak pertama kali teman-teman dengar, bukan? Mengapa pajak wajib bagi setiap orang? Apakah ketika teman-teman membeli es krim dikenai pajak? Atau ketika teman-teman membeli barang-barang kebutuhan sekolah di sebuah toko seperti buku, pensil, pulpen, tas, dan lain sebagainya, apakah barang-barang tersebut juga dikenai pajak? Ya, benar. Semua barang-barang itu dikenai pajak. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak? Sehingga membuat hampir semua barang terkena olehnya. Sekarang, teman-teman dapat mulai mempelajarinya. Pengertian pajak. Pajak merupakan iuran atau kontribusi yang wajib dibayar rakyat kepada negara bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa secara langsung dan dipergunakan demi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu digarisbawahi nih teman-teman, wajib ya teman-teman, wajib. Jadi ini merupakan iuran wajib. Nah, berdasarkan pengertian ini, apa yang dapat teman-teman simpulkan nih? Apakah teman-teman menemukan kata kunci pajak dari pengertian tersebut? Karena memang pada pengertian tersebut atau pengertian ini terdapat beberapa ciri-ciri atau kata kunci dari makna pajak itu sendiri. Oke, kita bahas nih satu-satu. Kata kuncinya yang pertama, iuran wajib yang bersifat memaksa kepada setiap warga negaranya. Ini wajib ya teman-teman. Jadi semua warga negara Indonesia juga harus membayar pajak yang sudah diatur oleh Indonesia. Yang kedua, dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang. Jadi jangan khawatir, berapapun nominalnya sudah diatur dalam undang-undang. Tidak ada atau tidak akan terlalu banyak dan tidak akan sangat memberatkan. Gitu teman-teman. Yang ketiga ya. Yang ketiga, tidak memberikan imbalan atau balas jasa secara langsung. Contohnya, orang yang membayar pajak motor tentu tidak akan mendapatkan balasan atau balas jasa langsung seperti kalau teman-teman membayar listrik atau pulsa telepon. Akan tetapi, teman-teman memperoleh balas jasa secara tidak langsung dari pemerintah berupa pengadaan barang-barang publik, seperti jalan raya, jembatan, halte, bandara, dan pelayanan pemerintah lainnya yang bisa dinikmati setiap saat atau setiap harinya. Tuh, seperti jalan raya ini, teman-teman bisa menggunakannya setiap hari atau setiap saatnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, kata kunci yang terakhir, yang keempat, adalah sarana dalam membiayai seluruh kepentingan umum demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi di sini sudah paham ya mengenai pajak, bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan atau balas jasa secara langsung. Nah, pajak ini semata-mata untuk membiayai seluruh keperluan umum demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Paham ya dari sini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah memahami makna dari pajak, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja fungsi pajak dalam kehidupan bernegara, terutama untuk kelancaran pembangunan nasional. Di sini ada 4 fungsi nih teman-teman. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih, fungsi anggaran. Yang dimaksud yaitu pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai seluruh keperluan negara. Sehingga kelancaran pemasukan dana pajak dapat pula menentukan keberhasilan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Penerimaan negara yang nantinya akan masuk ke kas negara setiap tahunnya harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat pula. Dan ini diharapkan diperoleh dari sektor pajak nih teman-teman. Ada contohnya ya. Nah, Presiden Jokowi memantau proyek pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan. Proses pembangunan akan berjalan dengan baik apabila fungsi anggaran dari pajak berjalan dengan baik pula. Nah,
Itu tadi penjelasan dari fungsi anggaran nih teman-teman. Kita lanjut ke fungsi yang kedua ya, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Selain itu, fungsi mengatur dapat pula digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Seperti yang pertama, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk impor. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau tax holiday kepada para investor untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Dan yang ketiga nih teman-teman, untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri, pemerintah dapat memberlakukan tarif pajak 0% atas ekspor. Kayak gitu nih teman-teman, penjelasan dari fungsi mengatur. Lanjut ke fungsi yang ketiga ya, fungsi stabilitas. Pemerintah mempunyai dana dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat dan pemungutan pajak. Misalnya, pemerintah menetapkan tarif pajak tinggi untuk mengendalikan laju inflasi. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. Nah, untuk penjelasan inflasi nih teman-teman, kayaknya sudah dipelajari nih di semester ganjil. Jadi, yang mungkin masih belum memahami dapat nih dibuka lagi bukunya di semester ganjil kemarin. Oke, kita langsung ke fungsi yang terakhir ya teman-teman, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi untuk mendanai berbagai pelaksanaan pembangunan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan pendistribusian pajak kepada masyarakat dengan seadil-adilnya atau merata. Jangan hanya memprioritaskan pembangunan kampung halaman para pejabat saja nih teman-teman, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan. Dilihat nih, jangan sampai cuma di kota saja ya jalan-jalannya sudah bagus ya, dan di desa tertinggal. Jangan sampai ada kesenjangan pembangunan seperti ini. Nah, dalam membiayai pembangunan itu nih teman-teman juga dapat membuka kesempatan kerja. Jadi ketika pembangunan atau infrastruktur itu diperbaiki, pasti secara otomatis akan membuka kesempatan kerja yang baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan dari fungsi-fungsi pajak nih teman-teman. Sudah paham belum? Sudah ya? Sekarang kita belajar manfaat pajak ya teman-teman. Dalam perekonomian negara, ada sumber-sumber penerimaan negara dan ada juga pos-pos pengeluaran negara. Sudah dari awal, bahkan berulang kali dikatakan bahwa pajak dinilai sebagai sumber utama penerimaan negara. Sumber utama penerimaan negara ini teman-teman. Tanpa adanya pajak, kemungkinan sebagian kegiatan negara akan sulit berjalan dengan lancar. Setelah teman-teman belajar konsep dasar dari pajak atau pengertian dari pajak tadi, pasti sedikitnya sudah memiliki gambaran betapa besarnya manfaat pajak demi kelangsungan hidup suatu negara.
Nah, di sini kita akan belajar manfaat pajak secara umum ya teman-teman. Di sini ada 4 manfaat pajak secara umum. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur. Mulai dari jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, terminal, kantor polisi, bandara, pasar, pelabuhan, ada juga pendirian monumen, stadion, dan kebun binatang, serta infrastruktur lainnya nih teman-teman. Itu adalah manfaat pajak yang pertama. Kita lanjut ke manfaat pajak yang kedua, yaitu sumber pembiayaan pertahanan dan keamanan negara. Ini tuh dimulai dari senjata-senjata atau persenjataan. Selanjutnya bangunan, bisa kantor polisi, markas TNI, nah bangunan-bangunan untuk keamanan gitu teman-teman, dan sampai dengan gajinya. Alutsista untuk pertahanan negara juga dibeli dengan dana dari pajak nih teman-teman. Jadi beberapa persenjataan dan juga alat-alat perang, alat-alat keamanan yang ada di Indonesia dibeli juga salah satunya sumbernya dari pajak dananya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya teman-teman, yaitu pemberian subsidi. Jadi manfaat yang ketiga adalah pemberian subsidi. Pemberian subsidi ini mulai dari subsidi pangan, bisa beras, bisa jagung, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahan bakar, minyak, bensin, seperti itu. Terus pupuk, subsidi pupuk nih teman-teman, pasti sangat dibutuhkan oleh petani. Dan yang terakhir adalah subsidi listrik. Nah, subsidi-subsidi ini diberikan agar harganya dapat terjangkau untuk semua masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke manfaat yang terakhir, yaitu penggerak sumber-sumber ekonomi masyarakat agar dapat ditransfer menjadi penerimaan negara dan dapat pula meningkatkan investasi nih teman-teman. Oke. Sekarang kita belajar mengenai tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang harus dibayar wajib pajak yang dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase. Perlu diingat ya teman-teman, tarif pajak ini itu dinyatakan dalam bentuk angka dan juga persentase. Jadi nanti itu ada angka dan juga persentase. Nah, bagi setiap orang, tarif pajak itu diberlakukan untuk menetapkan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Berdasarkan penjelasan ini nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dan setiap barang memiliki tarif pajak yang berbeda. Apa saja macam-macam tarif pajak? Bagaimana cara membedakannya? Nah, tarif pajak di sini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif tetap. Yang kedua, tarif proporsional. Yang ketiga, tarif progresif. Dan yang terakhir adalah tarif degresif. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu
dan jumlahnya tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Di sini harus diketahui kata kuncinya nih teman-teman. Tarif tetap ini itu nilai rupiah dan jumlahnya tetap. Jadi nilai rupiahnya itu akan tetap. Nah, biar mudah nih ada tabel. Tabel di sini bisa memudahkan teman-teman memahami tarif pajak tetap ya. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu berbeda. Ada 1 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Tetapi tarif pajaknya nih tetap. Tarif pajaknya tetap nih teman-teman, 3.000. Contoh dari tarif tetap ini adalah bea materai untuk cek dan biliet giro. Berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama, yaitu 3.000. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar sama materai 6.000 ya. Lebih familiar dengan materai 6.000. Jadi ada 2 materai teman-teman yang sering digunakan, materai 3.000 dan juga 6.000. Nah, ini tuh juga salah satu pajak. Oke, kita lanjut ke tarif yang kedua ya teman-teman, yaitu tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dan pajak yang wajib dibayarkan akan selalu berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya ya teman-teman. Yang tarif pajak tetap tadi itu jumlah atau angkanya itu tetap. Sementara tarif proporsional atau sebanding ini adalah presentasenya nih yang tetap. Bukan jumlah rupiahnya, tapi presentasenya tetap. Nah, terlihat ya bedanya. Meskipun tarif presentasenya ini tetap nih teman-teman, tetapi jumlah dasar pengenaan pajak semakin tinggi atau semakin besar, maka secara otomatis akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar. Nah, dilihat dari tabel dulu ya, biar teman-teman lebih mudah nih. Dilihat nih, dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi, 1 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Sementara tarif pajaknya tetap 10%. Nah, karena dasar pengenaan pajaknya itu semakin tinggi, meskipun nih tarif pajaknya itu tetap 10% ya, tetapi dasar pengenaan pajaknya itu semakin tinggi, maka utang pajaknya juga akan semakin besar, secara proporsional akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan, seperti itu. Nah, contoh dari tarif proporsional ini itu adalah PPN yang dikenakan tarif 10% berapapun penyerahan suatu barang kena pajak. Yang kedua adalah tarif PBB atau pajak bumi bangunan sebesar 0,5% dari berapapun jumlah nilai objek pajaknya. Kalau PBB ini teman-teman boleh nih lihat-lihat PBB rumah, nanya ke orang tua bagaimana bentuk dari surat PBB itu gitu, biar menambah ilmu ya teman-teman. Nah, ini PPN atau pajak penambahan nilai. Ini biasanya teman-teman akan menemui ketika teman-teman makan di KFC, McD, kayak gitu. Biasanya teman-teman coba deh lihat struknya. Di bagian bawah itu biasanya tulisan tax atau PPN 10%. Nah, secara nggak langsung ya, secara sadar atau nggak sengaja atau sadar atau nggak sadar ya teman-teman sudah bayar pajak nih. Teman-teman next kalau lagi makan di McD, KFC atau beberapa tempat boleh dilihat struknya dulu ya. Di bawahnya apakah ada taxnya atau ada PPN-nya kayak gitu. Nah, kalau di beberapa minimarket seperti kayak Alfamart, Indomaret, itu biasanya PPN-nya sudah dipotong dari harga jualnya. Jadi sudah masuk dengan harga jual barangnya, teman-teman. Jadi kalau beli sabun ya PPN-nya atau pajaknya sudah masuk di harga sabun itu. Makanya kadang lebih mahal kan kalau beli di Indomaret atau di Alfamart
daripada beli di store-store gitu teman-teman. Berbeda dengan KFC sama MCD. Kalau KFC sama MCD itu pajaknya terpisah dari harga jual produknya. Jadi teman-teman bisa dilihat di struknya kayak gitu. Oke, next kita belajar mengenai tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini kata kuncinya terlihat ya teman-teman, bahwa ini nanti itu presentase. Presentasenya itu akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu meningkat, maka presentase kena tarif pajaknya juga akan meningkat. Seperti itu. Kita lihat dari tabel ya, biar lebih paham nih teman-teman. Coba lihat, lampiran penghasilan kena pajak. Di sini, dengan gaji sampai dengan 50 juta, gaji di atas 50 sampai 250 juta, gaji di atas 250 sampai 500 juta, kemudian gaji di atas 500 juta. Tarif pajaknya juga meningkat nih. Nah, seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Kayak gitu. Meningkat kayak gitu, teman-teman. Nah, tarif pajak progresif itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, tarif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin meningkat. Jadi seperti ini ya, meningkat. Kemudian tarif progresif proporsional, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap. Dan yang terakhir adalah tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin menurun. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke tarif pajak yang terakhir, yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini adalah tarif pajak dengan persentase semakin menurun jika dasar pengenaan pajak meningkat. Persentasenya turun ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Pajak degresif ini merupakan tarif pajak dengan dasar pengenaan yang berlawanan dengan tarif progresif, dan tarif degresif ini sudah jarang diterapkan. Jadi ini teman-teman perbedaan ya. Jadi tadi kan tarif progresif itu semakin meningkat jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Sementara tarif degresif ini itu presentasenya menurun jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tetapi ini dianggap kurang begitu adil ya teman-teman. Jadi tarif degresif ini sudah jarang diterapkan. Ya, kalau dipikir secara logika, ketika orang dengan gaji yang lebih tinggi akan membayar pajak sedikit, sementara orang yang bergaji rendah harus membayar pajak yang lebih tinggi. Tentu yang bergaji rendah malah semakin gak punya uang nih teman-teman untuk membayar pajak. Dan orang yang dengan gaji tinggi harus membayar pajaknya kecil, ya semakin kaya juga. Maka kesenjangan sosialnya juga semakin tinggi nih teman-teman. Makanya tarif degresif ini sudah jarang diterapkan, termasuk di Indonesia juga. Bagaimana? Pasti sudah bertambah dong ilmunya tentang perpajakan? Satu quotes untuk menutup video ini. Seorang wajib pajak haruslah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jujurlah dalam membayar pajak, karena dengan membayar pajak, maka kamu akan menjadi orang yang bijak. Thank you for watching and for your time. See you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.